Yo brother temporeros, kembali bersama gua Sky di channel Project Iseng-Iseng. Oke, hari ini gua akan bikin satu vlog yang sudah kalian tunggu. Oke, gue yakin banget kalian sudah menunggu ini karena banyak yang merequest ke gua, yaitu apa? Hari ini gua akan bongkar kirian dari si sombong, ya. Jadi sebenarnya hari ini gue mau bongkar kirian tuh tujuan utama gue adalah untuk mengganti fan bell. Fan bell si sombong ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 25 ribuan lah, ya. Dan secara waktu itu dia sudah masuki tahun ketiga dan belum pernah gue ganti fan bellnya. Jadi gue rasa sudah saatnya untuk mengganti, ya. Walaupun memang kalau nggak salah anjuran dari pabrikan tuh di sekitaran berapa ya, kalau nggak salah 30 ribu deh, apa 20 ribu deh, gue lupa ya. Jadi mendingan sih gue ganti aja lah, toh udah 3 tahun juga kan. Nah jadi fan bell yang akan gue pakai itu tetap masih dari bawaan Yamaha ya. Nih gue udah beli original Yamaha genuine part ya. Jadi kalau kalian yang mungkin mau menggunakan brand lain tuh ada beberapa yang gue tahu yang mungkin banyak direkomendasikan oleh orang-orang yang sudah pakai, itu adalah merek Gates. Kemudian yang kedua, merek baru ini cukup menarik perhatian gue ya, yaitu merek Michelin. Nah tapi gue belum pernah nyoba dan kebetulan gue udah keburu beli yang Yamaha ini. Kalau belum mungkin gue akan pakai yang Michelin tuh kayaknya. Oke, jadi kalian kalau mau coba silahkan coba aja, harusnya sih dari segi brand tuh bagus ya. Nah sebelum kita bongkar, ini akan ada beberapa peralatan yang dibutuhkan ya. Ini gua kasih tahu sesuai dengan standar gua aja ya. Jadi kalau yang wajib ada itu adalah, sebenarnya sih bukan wajib sih ya, lebih bagus adalah ini semuanya sih. Contoh kayak misal tracker nih. Ini kalau tracker apa nih, impact ya, impact atau tracker sih bilangnya lah. Kalau gua bilangnya impact. Nah kalau impact ini bagi kalian yang ada akan lebih bagus karena akan lebih menghemat tenaga dan menghemat waktu. Kemudian yang kedua, kalau nggak ada ya bisa juga pakai yang manual. Manual itu dia ada tracker manualnya ya, yang ada kayak bentuk Y gitu. Nah kemudian jangan lupa untuk mata-matanya ya. Mata impactnya itu kita pakai yang 17 mili, kemudian yang 24 mili, dan yang terakhir itu adalah ukuran 39. Oke. Nah untuk apa aja? Yang 17 mili ini nanti untuk puli depan, oke. Kemudian yang 24 mili ini nanti untuk mangkok baut di mangkok ganda. Nah yang paling besar ini atau yang ukuran 39 itu nanti untuk buka kampas gandanya. Itu kan ada baut yang besarnya tuh. Itu nanti kita pakai yang ukuran 39. Dan untuk yang 39 ini kalau kalian menggunakan impact ya, itu kalian harus pakai apa nih, adaptornya nih, perpanjangannya nih tuh, nggak bisa langsung ininya, jadi bisa buat masuk sini nih gitu. Oke. Nah kemudian kalian juga butuh kunci 10, kunci pas ya, tapi ini tergantung sih. Kalau gue hanya untuk buka apa tuh, baut yang filter udara tuh ya, ada 2, gue hanya untuk buka itu. Jadi kalau kalian mungkin ada yang pakai baut-baut variasi lain ya bisa sekalian. Nah kemudian obeng minus kecil aja nih ya, yang mini, yang pendek. Ini untuk buka klip kuncian di kampas ganda yang setengah lingkaran itu. Oke, kemudian ini adalah ampas yang kasar, gue nggak tahu yang ukuran berapa nih, gue lupa. Yang pasti ini nanti untuk mengamplas bagian dalam dari mangkok ganda ya, jadi supaya nanti dia lebih ngegigit di kampas gandanya. Kemudian nih kalau tali ya, untuk ikat itunya ya, apa filter udaranya itu, covernya tuh nanti kita ikat ke atas supaya dia nggak jatuh, karena kita akan bukanya kan hanya cover CVT. Nah kalau carbon cleaner ini lebih bagus sih ada, karena ini untuk membersihkan nanti di sliding shaft ya, atau puli belakang. Itu kan nanti yang kotor banget tuh, jadi lebih enak sih pakai ini. Kalau pakai air itu kan dia kan ada di bagian dalam tuh ada olinya ya, jadi agak riskan sih kalau kena air. Dan jangan lupa juga ada ini ya, tisu untuk bersih-bersih. Oke, nah kemudian yang terakhir ini adalah kunci L. Nah kalau kunci L ini adalah optional karena gua sudah mengganti baut cover
CVT gua tuh dengan baut anti jebol yang pakai kunci L, ada juga pakai kunci pas kan, jadi tergantung dari kebutuhan masing-masing. Oke, nah sebelum gue bongkar, nanti gue akan kasih sedikit spoiler nih ya. Sebenarnya kan tujuan utama gue adalah untuk mengganti fan belt ya. Tapi berhubung gue sekalian ya, maksudnya gue bongkar semuanya kan nih kirian. Jadi nanti akan gue jelaskan tutorial bagaimana cara bongkar kirian, copot pasangnya. Kemudian juga akan gue kasih sedikit bocoran ya, maksudnya ramuan racikan kirian gue tuh apa aja sih yang diganti, karena ada beberapa orang banyak yang nanya gue juga tuh di IG, di YouTube ya. Jadi kalian saksikan aja ini, mungkin kalau kalian mau coba sesuai dengan motor gue ya silahkan ya, yang pasti ini udah cocok dengan keinginan gue lah. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung akan bongkar dulu kuy. Ya berat, sini udah buka cover CVT nya nih ya, cover yang plastik, di dalamnya ada cover yang aluminiumnya ini nih. Nah ini juga akan dibuka dengan menggunakan kunci pas ya. Ini ukurannya 8. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi ada 9 baut. Ini akan kita buka baru kita copot yang cover aluminium. Oke, yang kita kuil aja. Nah berat, sini udah kebuka cover aluminiumnya. Ini yang tadi gue bilang nih ya. Ini kan tadi ada 3 kunci ya, 3 kunci, 3 mata kunci nih. Nah ini yang gue bilang tadi, untuk yang kecil nih untuk di puli depan yang ukuran 17, kemudian yang ukuran 24 itu untuk buka ini nih mangkok. Nah yang gede ini nanti untuk buka yang dalam nih, yang kampas ganda. Oke, jadi kita akan buka dulu. Ini urutannya terserah mau buka yang depan dulu atau belakang dulu. Yang pasti nanti pada saat dikeluarin itu yang depannya dulu nih. Biasanya gue buka ini dulu. Ini gue udah buka ya. Ini kan ada rumah roller di belakang nih. Kemudian nanti untuk fan belt itu kita barengan dengan mangkok. Buka semua sama sliding shaft juga semuanya. Oke, langsung dilihat deh caranya kayak gimana. Oke. Nah berat, ini ada satu hal yang perlu diperhatikan ya, untuk posisi baut nih, baut apa nih, mangkok ya, ini harus diperhatikan. Bautnya mur, maksud gue mur. Nah ini mur harus diperhatikan nih, ini dia ada depan belakangnya loh, beda. Kalau misalnya ini masih baru, itu masih bisa kelihatan. Di sini itu biasa dia ada bekas spidol, warna spidol. Nah itu yang bagian menghadap keluar ya. Kalau sudah lama seperti gua ini kan udah hilang nih spidolnya. Nah untuk cara taunya gimana, tinggal lihat aja nih, ini kan ada bekasnya tuh, kayak bekas apa sih, kegesek sama ini ya pas muter gitu kan. Nah kalian ingetin aja ininya, ini jangan sampai kebalik nih, karena dia posisinya memang ada atas ada bawah. Oke, nah begitu pula dengan ring ini nih. Sorry, kalau ring ini nggak ada depan belakang deh, ini sama ya. Jadi yang baut ini, kemudian nanti yang baut di dalam tuh yang kita pakai mata yang gede ini, itu juga ada atas bawahnya. Nanti gua kasih lihat cara nentuinnya gimana, cara bedainnya. Oke, nah ini kan udah selesai nih, udah buka nih semua. Biasanya nih gue buka ini dulu nih, puli depan dulu. Oke, ini udah buka, baru kita copot semuanya fan belt beserta dengan mangkok sama-sama. Nah, seperti itulah cara untuk melepasnya kalau versi gua. Oke, nah di sini juga yang di bagian puli depan, ini kalian jangan sampai kehilangan ring tipisnya ini nih. Atau bilangnya, orang biasa bilangnya ring puli ya. Ini biasanya kalau di NMAX All nggak ada, setahu gua. Jadi biasanya kalau yang di NMAX All ditambahin sendiri, itu beli yang punya apa ya, Myoji atau apalah gitu loh ya. Nah, ini ring pulinya jangan sampai hilang. Oke, ini disimpan. Setelah ini baru kita akan copotin ini nih, rumah roller sama ini bagian tengahnya, ini gue lupa namanya apa nih. Ini juga langsung cabut aja semua. Nah untuk rumah roller ini kalau mau cabut tuh harus dipegang bagian dalam ya, bagian sini nih, karena kalau nggak dia akan buyar semuanya nanti.
Oke, nah ini adalah kondisi fan bel gue ya, kita lihat. Sebenarnya sih kalau gue lihat ya, ini masih bagus sih, masih nggak ada masalah ya, tapi nggak berani ambil resiko juga sih, karena fan bel ini salah satu part paling riskan kalau menurut gue ya. Kalau misalnya ini amit-amit sampai rusak, dan paling parah itu adalah putus di tengah jalan, motor kalian dijamin tidak akan bisa berjalan, dan itu akan bisa mempengaruhi ke part-part lain. Makanya mendingan lebih baik mencegah daripada mengobati kan, jadi kita ganti aja. Oke. Nah dah. Oke, nah ini yang gue bilang, ini adalah mur yang akan menggunakan mata ukuran 39 seperti ini. Oke. Nah jadi kita harus buka ini, dan buka ininya harus hati-hati ya, karena ini dia kan ada per CVT nih. Nah ini harus diinjak menggunakan kaki, ditekan ya, kalian tekan pakai kaki sekuat tenaga. Dan pada saat buka ini jangan lengah lah, nanti dia bisa mental ke atas gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian nggak tekan, itu bisa mental ke atas, dan itu bisa mengakibatkan cedera di wajah atau di bagian tubuh lain yang akan kena ini. Itu bahaya juga tuh, jadi harus hati-hati. Oke, nah jadi sekarang gua akan buka ini dulu. Ini adalah yang gue bilang sliding shaft. Ini nanti sebenarnya sih optional juga ya, mau dibersihkan boleh, mau kalau misalnya nggak terlalu bersih, nggak terlalu kotor kayak gue gini sih, sebenarnya cukup dilap pakai tisu aja sih ya, kecuali yang kotor banget. Nah ini adalah kampasnya, nanti kampasnya ini akan gue cuci ya. Jadi nanti akan gue jelasin dulu nih part-part yang gue pakai setelah gue bongkar semua. Nah ini adalah rumah roller, tuh udah kotor tuh, sampai ada debu-debu hitamnya, berat sih. Oke, sekarang kita bersihin dulu. Wih. Nah, seperti ini berat yang tadi gue bilang ya. Oh, jadi dia nanti bisa mental nih. Ini kan dia per soalnya kan keras gitu loh. Nah, jadi nanti pada saat kalian buka tadi itu harus ditekan dulu. Kalau enggak dia bisa mental, nanti kan bahaya juga kan. Nah, setelah dibuka seperti ini, nanti ini kita juga harus buka nih ya. Jadi kampas ganda ini biasa gue cucinya itu nanti menggunakan amplas dulu ya, untuk dibersihkan nih. Ini kan kotorannya sudah menempel tuh, hitam-hitam gini kan. Nah ini yang bikin biasanya geredek nih kayak gini, karena licin, dia kan nggak ngegigit lagi ke mangkok ganda. Nah ini gue bersihkan menggunakan amplas halus dulu ya, amplas mungkin 1000, ukuran 1000. Kemudian nanti setelah udah hitam-hitamnya nih hilang, baru akan gue sikat menggunakan sabun, air sabun. Itu dia akan lebih kesetrai. Kalau bisa sih pakai sabun colek sebenarnya. Oke. Jadi sebelum itu kita harus buka dulu. Nah ini yang gue bilang harus menggunakan obeng minus yang kecil. Ini kita buka untuk buka congkelan ini, apa namanya ini, klip ya. Nah klip ini bukanya gimana? Itu cukup dicongkel aja. Makanya kenapa harus pakai obeng minus kecil? Tinggal dimasukin aja nih ke sini sela-selanya nih, dicongkel keluar ya, tarik keluar. Oke, jadi kayak gini nih. Nah jadi kayak gitu ya cara bukanya ya tadi ya, tinggal dicongkel aja ke arah berlawanan dengan dia ngejepit. Nah kemudian ini juga kalian perlu perhatikan ya. Kalau kalian perhatikan nih, dia ada dua sisi juga. Bentar, ini biar kita fokus. Nah ini dia ada dua sisi. Oke. Sisinya itu kalau kalian lihat, ini ada yang berwarna juga sebenarnya, ada spidol di sini. Nah itu sebenarnya tuh sisi ke atas. Kalau misalnya yang spidolnya tidak ada ya, sudah tidak terlihat gitu kan. Cara membedakannya adalah kalian harus lihat yang bagian lebih rata
Jadi bagian, kalau kalian lihat di, kayaknya kalau di di GoPro gue ini nggak gitu kelihatan deh. Jadi kalau misalnya kalian lihat langsung, ini dia bagian sini tuh ada yang lebih rata nih, kelihatan atasnya sini nih. Kalau bagian sini dia lebih kayak agak sedikit cembung gitu loh. Jadi bagian samping-sampingnya itu lebih bulat. Nah, itu yang bagian rata itu adalah menghadap ke atas, ya. Jadi maksudnya menghadap ke atas tuh kayak gini, Brats. Menghadapnya ke sini nih. Misalnya yang rata nih ya, hadapnya begini. Tapi kalau misalnya ini yang cembung, berarti dia nggak boleh begini nih, harus hadap ke bawah. Ya, jadi itu adalah posisi yang benarnya. Nah, sekarang kita akan buka ini dulu semua nih, ada 3 biji kan, kita buka. Baru kita bisa keluarin ring ini nih, ring segitiganya. Baru kita bisa keluarin, copotin per sentri dan juga kampas gandanya. Oke, setelah ringnya sudah terlepas semua, ini kan masih keras nih. Tadi kan ring klipnya itu kan sudah lepas 3. Nah, ini kan mau dicopot nih ringnya, ring segitiganya. Ini kan agak keras, tinggal dicongkel aja, Brats. Oke, nah ini udah kebuka semua. Sekarang kita harus copotin per sentrinya. Nah, per sentrinya tuh copotinnya gimana? Itu kalau yang orang-orang bengkel sih biasanya yang udah ahli tuh dia bisa pakai obeng minus tuh, cabut dari sini nih, congkel. Kalau gue lebih suka menggunakan tali ya. Jadi pakai tali kita masukin, kita tarik, ini tinggal copot. Nah, jadi kayak gini guys. Ini kita masukin di posisi yang lebih pendek ya. Ini kan ada yang panjang, ada yang pendek nih. Nah, jadi seperti itu caranya, oke? Nah, setelah dibuka ini baru kalian bisa copotin ini kampas gandanya, oke? Ini juga pernya dilepas dulu biar nggak hilang. Nah, kemudian yang ini juga jangan sampai hilang nih ya. Dia namanya, ini bantalan apa ya namanya? Bos ya kalau nggak salah, bantalan bos kampas ganda bilangnya. Ini juga sebenarnya ada atas bawah nih, Brats. Jadi kalau kalian perhatikan tuh dia ada yang ada embosan H. Dan ini memang kelihatan beda sih, yang kayak gue bilang ya. Ini lebih rata, ada yang lebih rata. Yang lebih rata itu hadapnya ke atas. Pokoknya kalau di Yamaha tuh apapun yang rata itu biasanya menghadapnya ke atas, menghadap keluar. Oke. Jadi ini juga kadang-kadang nih harus diganti nih bosnya ini. Kalau misalnya udah peyang ya, ini kan gue punya sih kelihatannya masih bagus ya. Jadi nggak usah ganti. Nah, sekarang gue akan bersihkan dulu semuanya nih ya. Nanti setelah itu akan gue jelasin part-part apa aja yang gue pakai dari per CVT, per sentri, kampas ganda, semuanya akan gue kasih tahu. Roller gue berapa gram segala macam. Sekarang gue mau bersihin dulu semuanya. Nanti kita balik lagi. Oke, berat sini udah gue bersihin ya. Nah, ini sliding shaft-nya ini gue bersihkan menggunakan karbu cleaner ya. Di bagian sininya ini, bagian sini, kemudian sama bagian baliknya. Yang ini juga gue bersihin. Tapi bagian dalam sini nih, untuk yang lubangnya ini, asnya ini gue nggak bersihin. Bagian sini juga gue nggak bersihin ya. Karena kalau mau bersihin yang bagian sini nih, bagian dalam sini nih, itu kalian harus langsung buka semuanya dan diganti grease-nya. Nah, kemudian untuk part-part yang lainnya, ini gue menggunakan air sabun semua nih ya. Gue sikat pakai air sabun, pakai sikat gigi sampai bersih, kemudian gue lap dan sekarang ini gue biarkan kering, di angin-anginin aja. Sebenarnya sih paling bagus tuh kalau pada saat ada matahari ya. Jadi dikeringinnya itu dijemur, itu lebih bagus lagi karena dia pasti kering banget ya. Jadi ini benar-benar harus kering banget baru nanti kita pasang. Ini gue lagi tunggu kering dulu. Setelah kering baru nanti kita pasang semuanya. Nah, sembari menunggu ini, tadi gue lupa bilang ya satu ya, hal yang peralatan harus disiapkan. Salah satunya adalah grease
grease atau minyak gemuk. Nah, minyak gemuk yang gue pakai ini tuh yang murah aja nih, yang punya Suzuki. Sebenarnya kalau mau lebih bagus lagi sih pakai yang khusus Yamaha punya ya. Dia kan ada dua tuh, ada yang warna kotaknya warna kuning sama warna putih kalau nggak salah ya. Jadi dia ada perbedaan tuh, yang warna apa untuk di bagian belakang, grease bagian belakang, kemudian yang warna apa untuk grease bagian depan. Ya, jadi beda gitu loh. Nah, ini gue udah belinya tuh yang maksudnya murah, pakai ini aja. Itu nanti kita akan balurkan. Ya, ini langsung gua praktekin deh. Ini balurinnya itu nggak usah terlalu banyak banget, sekiranya aja. Nah, yang dibalur itu di bagian mana? Yang pertama di bagian sini nih, as belakang nih, as puli belakang, kemudian as puli depan. Nah, kemudian ininya juga perlu dibalurin nih. Ini gua nggak tahu namanya apa nih, bos-bosannya nih. Ini bos-bosannya itu nanti untuk di bagian puli depan sini kan. Ini di bagian sini dibalurin aja. Ini belum gue bersihin ya. Ini nanti akan gue bersihin dulu. Pakai carbo cleaner juga. Habis itu langsung gue balurin. Ini kan udah kotor tuh, lihat. Oke, sebentar ya. Oke, Brad, sesuai dengan janji gue ya. Ini akan gue jelasin perintilan yang gue pakai di kirian gue. Ya, bagi kalian penasaran nih. Oke, kita mulai dari Persivity dulu ya. Persivity ini gue beli punya Rudy Park ya. Jadi kalian cari aja di medsos, di online shop juga ada Rudy Park namanya. Nah, ini gue pakai yang speknya itu seingat gue apa ya, kalau nggak salah standar kirian harian, standar kiri harian ya. Jadi dia tuh ada macam-macam pilihan tuh, ada yang standar kirian harian untuk harian, kemudian ada yang spek sudah upgrade atau apa. Kalian pilih aja deh, pokoknya cari aja namanya Rudy Park ya. Ini sejauh ini gue cukup rekomendasi sih, enak aja gue pakai pernya dia nih ya. Sebelumnya gue pakainya itu per yang kalau nggak salah per 1000 berapa ya, 1500 pas 1200 deh, yang warnanya kuning deh. Itu juga enak sih sebenarnya. Oke, kuncinya di sini. Nah, jadi kalau Persivity ini itu adalah untuk lebih ke setahu gue ya, untuk putaran bawah ke tengah itu ada pengaruhnya lah, dan bisa juga untuk pengaruh ke putaran atas sih. Semakin dia keras dia akan enaknya untuk di putaran atas, semakin dia lembek dia akan enak di putaran bawah. Oke, nah kemudian yang kedua adalah persentrifugal atau orang sebutnya persentri ya. Persentri ini yang gue pakai adalah punya Beat Carbu. Jadi gue pakai yang punya Beat Carbu OEM Honda ya. Ini sih benar-benar recommended banget bagi kalian yang pecinta untuk mau akselerasi ya, tarikan awal atau jambakan awalnya enak. Ini gue rekomendasi banget, benar-benar rekomendasi. Ini dia ulirnya itu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ulir, dan dia diameternya lebih besar ya. Diameter, bukan diameter ulirnya nih, bisa diameter untuk pernya ini. Nah, ketebalannya pun juga dia lebih kecil. Jadi kalau misalnya kalian bandingkan dengan punya original NMAX, itu dia lebih tebal, maka lebih keras. Makanya kalau NMAX itu dia enak untuk di top speednya. Kalau yang ini dia memang untuk jambakan awalnya enak. Oke, jadi masing-masing ya. Kalau gue kan berat badan gue kan nggak terlalu berat nih, cuman sekitar 60 kilo gue, jadi masih enak pakai ini. Dan gue memang tidak mengejar top speed, gue hanya untuk dalam kota, jadi gue lebih mengejar performa di tarikan awal. Nah, kemudian untuk roller, gue menggunakan roller 11 gram. Ini adalah punya TDR, brand TDR yang Teflon ya. Ini gue beli waktu itu di sekitar 100 ribuan, 150 kalau nggak salah. Bahannya yang Teflon, jadi yang warna hitam seperti ini, dan ini tidak ada perbedaan antara sisi kiri dan sisi kanan. Jadi untuk pemasangannya sama aja ya. Ini mau taruh dimanapun visinya sama aja. Ini juga recommended. Kalau mau lebih enak pakai yang Dr. Puli ya, yang bilangnya roller peang. Itu sebenarnya enak sih, cuman dulu gue udah pernah pakai tuh, emang enak, lebih ngejambak dan lebih yahut lah untuk tarikan atasnya. Tapi waktu itu gue pernah sekali ada sempat nyangkut ya, kalau kata orang-orang sih dia suka nyangkut. Jadi putarannya itu lu gak ngegasnya itu dia bisa jalan motor lu tuh, jalan pelan-pelan gitu. Makanya gue ganti pakai yang TDR. Oke, nah kalau untuk ini gue nggak tahu namanya apa ya ini. Ini gue nggak tahu namanya apa deh. Ini masih yang ori. Kemudian bantalan bushingnya ini untuk bushing kampas ganda juga masih ori. Nah, kemudian untuk kampas ganda
Ini gue menggunakan yang punya Yamaha NMAX Old atau NMAX lama. Tahunnya tahun berapa aja sama aja. Nah, perbedaannya apa sih dengan menggunakan Yamaha NMAX All New NMAX 2020 atau 2022 ya? Itu adalah di kampas ganda ini lebih lebar. Tuh, tapaknya ini lebih lebar. Kalau yang punya NMAX New yang kita punya, dia lebih kecil nih. Otomatis yang ini lebih ngegigit di mangkok gandanya. Ini juga sangat rekomendasi bagi kalian yang ingin menghilangkan gredek dan juga tarikan awal lebih yahut. Ya, lu ganti ini aja sama persentri bit karbu, itu gue jamin gredek hilang. Memang bisa baik lagi, itu udah pasti. Ya, kalau menurut gue tidak mungkin sama sekali tidak ada gredek, itu pasti ada. Cuma memang tingkat levelnya aja, apakah gredek parah atau enggak. Kayak motor gue nih, sempat gue pakai nih si sombong itu sampai berapa ya? Kayaknya setahun lebih deh, itu nggak gerdek gitu. Maksudnya memang gue nggak pernah bongkar kirian gitu, tapi nggak gerdek juga. Tergantung baik lagi di gaya riding lu kayak gimana. Kalau lu sering ngebetot itu gue jamin lu pasti akan cepet gerdek gitu. Oke, jadi gue pakai yang Yamaha NMAX Old ini, belinya di online aja. Kalau kalian beli di bengkel resmi itu nggak bisa ya, karena mereka jualnya itu langsung satu paket dengan rumah gandanya, rumah kampas gandanya. Oke, jadi tinggal beli aja di online. Gue nggak tahu, setahu gue sih ini bukan yang ori banget deh katanya deh. Karena kalau ori yang baik lagi yang gue bilang, dia jualnya kan per set ya. Jadi ini dibilangnya sih kayak istilahnya premiumnya lah. Oke, ini kalau nggak salah di harga 150-an ya, kalau nggak salah ingat. Gue juga udah lama sih. Nanti gue sertakan link pembelian biasalah di deskripsi. Oke, kalian cek aja. Nah, kemudian kalau untuk puli depan dan juga rumah roller, ini gue masih yang original. Tapi untuk puli depan gue ini kalau nggak salah ini sempat dibubut nih, mungkin 13,8 derajat nih kayaknya nih. Gue nggak punya alat meteran untuk ukur derajat sih ya, kemiringan derajat. Tapi kalau nggak salah, karena dulu gue sempat ganti di kawan lah ya. Jadi waktu itu kita sama-sama pakai motor ini, jadi kita dia sempat coba untuk bereksperimen, dan gue nggak tahu diapain sama dia. Cuman kalau kata teman gue sih kayaknya nih udah dibubut nih gitu loh. Oke, jadi yang pasti ini masih pakai yang ori lah gue. Ini juga ori. Oke, jadi itu aja nih untuk spek kirian gue. Nah, kalau kalian tanya gimana sih Brad, enak gak spek kirian lu? Ya kalau buat gue mah enak aja. Jadi balik lagi tergantung kalian sendiri, lebih ngincernya apa gitu. Kalau gue kan ngincernya cuma di tarikan awal ya. Jadi kalau buat gue yang pasti gini, setiap spek kirian itu tidak akan selalu sama antara satu orang dengan yang lain. Di gua mungkin enak, di kalian juga belum tentu enak. Di kalian enak, di gua juga belum tentu enak. Karena gaya riding kita kan masing-masing berbeda, bobot kita juga berbeda, dan juga style kita beda. Jadi kalian harus racik sendiri, coba sendiri. Gue cuma bisa kasih rekomendasi yang sesuai dengan kapasitas gue sendiri gitu. Oke. Nah, sekarang gue akan balurin dulu nih, grease ya. Jadi gue balurin, langsung kita pasang. Oke, Hui. Oke, sebelum kita pakai grease untuk pasang semua, kita harus persiapkan semuanya dulu. Yang ini ya kita balikin lagi. Nah, ini untuk yang rumah roller, tuh udah gue pasang rollernya. Ini juga jangan lupa dipasang segitiganya. Kemudian ini tutupannya ya. Nah, untuk per itu dia biasanya per itu kan di bagian sisinya itu atas bawah begini ya. Ada yang salah satunya tuh warna putih. Nah, putih itu untuk hadap ke bawah nih, untuk nempel ke sliding shaft seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk pasang kampas gandanya, ini bosingnya jangan lupa ya. Dan seperti yang gue bilang, ini bosingnya ini tuh ada dua sisi. Kalian lihat aja deh, yang lebih gepeng aja nih, lebih rata tuh. Ini gua nggak tahu di sini kelihatan nggak nih. Ada ya. Ini supaya tidak autofocus. Nah, ini adalah posisi yang lebih nggak rata banget nih. Kalau ini rata banget nih. Nah, ini yang hadapnya ke atas. Oke. Jadi seperti ini pasangnya tuh, hadapnya ke atas sini. Nah, setelah ini baru kita pasang kampas gandanya.
di masing-masing. Nah, jadi kalau kalian perhatiin ya, ada orang yang untuk ngakalinnya itu supaya dia nggak gredek, katanya di bagian bosingnya ini tuh ditambahin lagi dengan selapis semacam kayak karet gitu loh, karet ban dalam gitu kan, atau mungkin yang ya mungkin kayak bahan-bahan apa pipa gitu, selang itu juga bisa tuh. Tapi kalau gue sementara ini kan memang nggak gredek sih ya, buat gue sih udah pas lah, ini bosing gue juga masih oke kok gitu. Nah, setelah ini kita tinggal pasang pernya. Pasang pernya juga dengan metode yang sama. Ini pernya kan ada sisi yang panjang, ada sisi yang pendek. Yang panjangnya itu masuk sini. Nah, dari sini nanti kita pakai tali, tinggal kita tarik masukin sini. Oke? Nah, seperti itu Brats caranya untuk pasang per sentri. Gampang kan? Tinggal kalian butuh tali aja sebenarnya sih. Kalau yang udah jago itu bisa pakai obeng sebenarnya. Obeng kecil atau obeng tipis itu bisa ditarik. Kalau gua nggak paham. Oke, jadi sesuai dengan kemampuan kalian aja maunya kayak gimana. Yang penting kepasang dengan rapi dan pas. Oke? Nah, setelah per sentrinya sudah terpasang, sekarang kita pasang segitiganya. Segitiganya ini sisinya sama aja ya, semuanya mau yang arah mana. Yang penting kalian lihat lagi di sini ada yang bertanda, ada spidolnya warna biru seperti ini, itu berarti hadapnya ke atas ya. Ini yang hadapnya ke bawah. Kalau kalian lihat langsung juga ini berasa bagian sini itu lebih rata, bagian sini itu lebih yang agak ngebulet. Oke, jadi seperti ini tuh. Nah, biasanya ini setelah ini kan kalian harus pasang ini ya, apa namanya nih, per ringnya ini nih. Nah, ini kan ringnya juga tadi gue bilang nih, kalian akan lihat sendiri, bisa lihat sendiri ya. Nanti kalau lihatnya langsung nih, itu bisa kelihatan mana yang sisi yang rata, mana yang sisi yang agak sedikit ngebulet. Yang rata selalu hadapnya ke atas. Nah, nanti pasangnya seperti ini nih. Oke. Nah, ini biasa kalau mau gampang, ininya diketok dulu aja nih, ketok ke dalam. Jadi nanti ini ngegigitnya tuh pas gitu loh. Biasa gue ketoknya sih pakai kunci pas nih. Ini kan bolong begini kan tuh, nggak diketok aja deh. Oke, pasang dulu. Oke Brats, satu hal yang perlu diperhatikan setelah ini terpasang klipnya ini, pastikan ini tidak bisa kebuka ya. Maksudnya tidak bisa kebuka tuh kayak gini nih. Ini kalau bisa goyang seperti ini, itu wajar nih kayak gini ya. Tuh, digoyang pakai tangan, geser gini sih wajar, tapi jangan sampai pasti ini bisa keluar nih. Bisa sampai kebuka gitu loh. Tuh, kayak gini kan kebuka nih. Ini berarti dia kurang kenceng. Nah, berarti kalau kalian kurang kenceng, ini harus dikencengin dulu pakai tang. Ini harus agak dikencengin dikit. Aduh, mental. Baru kita pasang. Jadi dia harus kenceng aja. Karena kalau dia nggak kenceng, ini nanti dia bisa lepas di dalam, itu berbahaya juga. Nah, seperti ini. Oh. Yang penting ini udah nggak bisa kebuka aja yang kayak gue bilang. Oke. Nah, jadi setelah ini udah selesai, ini berarti udah pas kayak gini. Oke, yang penting posisi jangan sampai salah ya. Nah, setelah ini baru kita akan pasang semuanya. Kita kasih grease segala macem. Kita lihat prosesnya. Wih. Oh iya, Brats, lupa sebelum pasang. Ini kan belum kepasang nih. Oke, jadi untuk kampas ganda tadi kan udah nih, udah kepasang semua. Sekarang kita akan pasang ke sliding shaft yang ada per CVT ya. Ini posisinya dibalik begini. Nah, kalian harus perhatiin di bagian tengah nih. Tuh, bagian tengah kan dia ada yang samping kiri kanan ini kan lurus ya.
yang atas bawahnya bulat. Ini sesuaikan aja nih sama ini nih posisinya, berarti kayak gini. Nah setelah ini tekan pakai kaki sampai dia tembus keluar, baru kita pasang murnya. Murnya ini jangan sampai kebalik seperti yang gue bilang. Yang ada tulis warna spidolnya ini warna biru, dihadap ke atas atau keluar. Atau kalau kalian lihat ini dia lebih rata, selalu yang rata hadapnya ke atas, ini yang bulat hadapnya ke bawah. Oke. Nah brats, ini kan sudah nih sudah selesai ya, ini udah dibalurin semua. Sekarang nih kita harus pasang bagian, kalau gue sih pasangnya selalu bagian belakang dulu brats. Oke, jadi sekarang kita akan pasang ke mangkok gandanya ini dengan fan bell dulu. Oke, nah sebelumnya yang bagian depan ini jangan lupa nih untuk rumah roller. Nah rumah roller ini yang perlu diperhatikan tuh satu nih ya, bentar nih aku siapin dulu. Oke, nah ini adalah rumah roller ya. Oke, kalau kalian pegang ini nih pastikan tangan kalian tidak ada minyak atau apapun itu di sini, karena sangat berbahaya sekali ya, karena nanti bisa menyebabkan slip di fan bellnya. Ini untuk pasangnya ini kan bosnya di bagian dalam sini ya, bagian tengah. Nah ini kan bagian tengah kayak gini nih. Kalian harus perhatikan di bagian bosnya ini nih brats. Di bosnya ini kalau kalian perhatikan bagian dalam ya, ini yang posisi di dekat jempol gue ini, itu dia ada garis. Oke, kalau kita balik seperti ini dia tidak ada garisnya di bagian dalam ya tuh. Nah yang bagian garis ini adalah yang menghadap keluar atau seperti ini, nanti pasangnya begini tuh. Oke, kalau kalian takut lupa, ingat aja yang bagian garis ini sama dengan di sini nih. Ini kan ada garis nih. Nah, jadi ini disamakan aja. Ini kan garisnya di bagian depan kan. Jadi disamakan aja. Jangan sampai terbalik. Oke. Jadi ingat yang bagian yang ada garis ini kalian kelihatan ya. Nah, di bagian dalam ya, ini bagian dalam sini ini itu ada garis, itu menghadap keluar. Jadi kalau dipasang tuh seperti ini nih. Oke, nah setelah terpasang seperti ini, jangan lupa adalah ring dari puli yang tipis ini nih. Ini jangan lupa nih. Ini tidak ada posisi tertentu ya, mana yang depan mana yang belakang, ini sama. Yang penting ini dibersihin dulu aja nih. Ini jangan sampai lupa dipasang. Oke, dipasangnya langsung aja seperti ini. Nah setelah ini udah terpasang, ini harus dipastikan bersih dulu nih. Nah ini udah terpasang, ini baru gua akan pasang fan bell. Oke. Nah pemasangan fan bell itu seperti gimana? Ini kita lihat ya. Oke, ini adalah fan bell. Nah kalian perhatikan adalah lambang arahnya ini. Ini arahnya ini tidak boleh salah. Jadi kalau arah ke sini ini adalah arah perputaran. Kalau seperti ini berarti dia harus pasangnya tuh begini, berarti. Nanti dia muterkan begini ke depan, ya kan? Atau berlawanan arah jarum jam. Karena kalau kita sesuaikan dengan arah kendaraan aja gitu loh. Kalau maju perputaran bannya tuh bagaimana? Itu yang diikuti. Oke, nah ini udah terpasang kayak gini. Oke. Baru kita pasang yang bagian puli depan. Nah, setelah puli depan terpasang, ingat ya jangan lupa ini untuk ringnya. Ini juga ada posisi depan belakang. Ikutin aja yang bekas jalurnya. Yang ada lebih lecet berarti dia ada keluar. Karena itu dia bergesekan dengan mur.
Nah oke, sebelum ini biasanya gua untuk mangkok gandanya ini gua amplas nih bagian sininya nih. Nah kalau kalian mau amplas bagian permukaan dalam sininya lebih gampang, itu biasanya dicantel gini aja berat tuh. Tapi kalau misalnya mau cantel di sini, itu kalian harus sebelum pasang ini ya. Tadi ini dicopot dulu, biar ini nanti bisa diputer. Gitu. Ini untuk amplasnya sih seadanya aja berat, kayak gini aja. Nah dia yang penting biar agak kasar, jadi nanti lebih ngegigit ke kampas ganda. Oke, nah ini setelah semuanya sudah terpasang kayak gini ya, pastikan dulu semua sudah terpasang dengan baik, murnya juga sudah terkunci dengan kencang. Sekarang kita coba untuk nyalakan. Nah oke, jadi kalau sudah dipastikan semuanya sudah aman ya, kalian coba gebernya dikit, jangan terlalu kenceng. Takutnya pernah ada kejadian kalau orang geber begitu malah pecah atau gimana kan, takutnya juga kena serpiannya, kena kita. Yang penting ininya harus pas dulu nih. Ini udah kenceng, ini udah kenceng. Kalian coba nyalakan dulu mesinnya ya. Kalau ini sudah juga udah fan belnya sudah ngegigit dengan pas, baru itu udah aman. Nah sekarang kita tinggal pasang semuanya dulu sampai rapi, baru kita tes bawa jalan. Oke, kuy. Oke berat, ini sudah selesai ya, gue udah selesai pasang semuanya nih. Udah gue coba jalan juga, udah enak. Jadi udah aman lah sekarang, udah semuanya oke. Nah jadi mungkin vlog kali ini segitu dulu ya. Ini tutorial untuk bongkar kirian, sekaligus juga spoiler kirian yang gue pakai. Mungkin kalian ada yang mau coba sama kayak gue, silakan. Untuk brand roller itu sebenarnya sih apa aja boleh, yang penting 11 gram aja. Kemudian yang paling penting itu adalah di per sentrinya sih, itu gue pakai yang bit karbu sih, cocok banget. Oke, jadi jangan lupa ya untuk diklik like, subscribe, dan juga share video ini, mana tahu bisa memberikan kalian pengalaman yang lebih enak lagi dalam berkendara. Oke, yang penting ingat, apapun kirian kalian, sombonglah dengan rendah hati. Gua Sky pamit. Salam temporary. See you in another video. Ciao.